masyarakat, Dr. Ardhani Kusumanto, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi ginekologi. Yang saya hormati pula kepada Dr. Adin Trirahmanto, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi ginekologi. Yang kami hormati pula Profesor, Dr. Mbak yang ada di sini dan juga yang hadir secara daring maupun secara luring. Kita akan mendengarkan kuliah pakar tentang dari divisi onkologi ginekologi tentang effectiveness fertility sparing surgery for ovarian cancer. Sekedar mengingatkan atau menginformasikan kembali bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan Opsgenerik 2024. Senin lalu sudah kita laksanakan bersama dari divisi feto maternal, kemudian kemarin juga dari divisi fertility, endokrin, dan reproduksi. Dan hari ini tidak kalah menarik dan tidak kalah serunya juga, kita akan mendengarkan dari divisi onkologi ginekologi yang akan disampaikan oleh Dr. Ardhani dan juga dimoderatori oleh Dr. Adin Trirahmanto. Selamat datang dokter, mohon ilmunya nggih. Sebelum kita memasuki acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga dilanjutkan dengan Himne Gajah Mada. Kepada Pak Mbak Dokter yang ada di sini, saya persilahkan untuk berdiri.
Silakan untuk duduk kembali. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan kuliah pakar dari pembicara kita dan juga dari moderator kita yang akan dibawakan oleh Dr. Adanu dan juga Dr. Adin Rahmanto. Sebelum saya silakan moderator untuk membawakan diskusi atau acara pada hari ini, saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari moderator kita. Dr. Agung Triahanto, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi ginekologi. Beliau adalah guru kita, beliau staf di Divisi Onkologi Ginekologi FKKMK UGM. Beliau juga merupakan dokter obstin di Rumah Sakit Bethesda. Dr. Adin Rahmanto ini menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1999, kemudian mendapatkan gelar dokter pada tahun 2001. Beliau mendapatkan gelar dokter spesialis pada tahun 2006, kemudian beliau melanjutkan pendidikan PTDS 2 di uh, konsultan onkologi ginekologi pada tahun 2019. Beliau juga menamatkan pendidikan doktoral pada tahun 2019. Saat ini beliau tergabung dalam organisasi IDI, HOGI, dan juga HOGI. Ya. Kepada Dr. Ardanu, Dr. Adin Rahmanto, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, saya silakan untuk membawakan acara pada hari ini. Monggo dokter. Kita tepuk tangan dulu untuk Dr. Adin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul ya sore ini untuk mendengarkan kuliah pakar. Kebetulan ini memang pakarnya ya, Dr. Ardanu. Saya kira sudah tidak, sebenarnya nggak perlu, kalau Dr. Ardanu nggak perlu pakai kurikulum vitae aja, semuanya udah pada tahu harus. Ya, tapi nanti kita tambahkan. Ya, artinya ini dari divisi kami, kemudian topiknya juga saya kira cukup menarik ya, karena tentang fertility sparing surgery, tapi pada ovarian cancer. Ya, ya walaupun nanti waktu diskusi, Dr. Adanu bersedia nanti fertility nggak cuma hanya surgery aja ya. Artinya kan fertility sparing kan aspeknya banyak, nggak cuma pada surgery, tapi apakah nanti pada, tapi nanti ini kita topik sore ini memang terkait dengan fertility sparing surgery on ovarian cancer. Ya, kemudian untuk kurikulum vitae dari pakar dari sore ini ada Dr. Ardanu, SPOG, subspesialis onkologi ya. Beliau ini S1 dari UGM, kemudian PPD S1 dari UGM juga lulus pada tahun 2005, kemudian untuk konsultannya beliau lulus pada 2015 dari UNER, kemudian untuk doktoral beliau ini lulus dari FKKMK UGM pada 2020. Dan saat ini beliau ini adalah ketua departemen dan kepala SMF juga. Jadi cukup banyak. Ya, kemudian organisasi ya banyak lah, ID, POGI, HOGI, IGCS ya toh. Yang internasional IGCS ya karena terlink dengan IGCS. Ya saya kira without further ini ya introduction, saya kira silakan Dr. Ardanu untuk memulai kuliahnya. Silakan. Ya, terima kasih moderator Dr. Adin. Ini sahabat saya dari kecil. Jabatannya kurang satu, Kepala Instalasi Onkologi Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito. Ya. Jadi beliau yang membawahi semua ahli-ahli onkologi di Sarjito. Baik, ini suara saya kedengaran ya? Ya. Ya, sore hari ini kita akan refreshing ya. Saya ditugasi oleh Dr. Adin ini untuk refreshing tentang fertility sparing surgery ya. Ya. Terima kasih. Ini sebagian materinya kemarin dibuatkan oleh Dr. Dea, mana Dr. Dea? Ya, bagus sekali. Nah, sekarang sudah banyak
Paling banyak kasus yang ada di Sarjito itu adalah keganasan ginekologi ya. Jadi dia mengenai wanita perempuan baik ya enggak maksudnya. Tes ya. Baik di usia premenopause sampai ke postmenopause juga. Untuk yang premenopause ini menimbulkan suatu permasalahan yaitu tentang kesuburan ya, fertility issues ya. Pada zaman sekarang jadi ada kecenderungan umur menikah pada perempuan itu semakin lanjut ya, bukan tua tapi lanjut. Karena apa? Karena ya mungkin karir ya. Jadi mengejar karir ya, yang mengakibatkan tentunya reproduksinya juga akan semakin terlambat. Hal ini menyebabkan kenaikan jumlah yang terdiagnosa dari keganasan ginekologi itu juga semakin meningkat sebelum tercapainya desire atau keinginan untuk bereproduksi ya. Nah, untuk kanker sendiri ya, terutama kanker ginekologi ya, terapinya itu dia devastating ya. Jadi dia kemungkinan besar selalu mengarah ke permanent sterility ya. Nah, ini kita harus memikirkan pilihan-pilihan apa yang bisa kita berikan kepada pasien-pasien yang masih muda. Ya. Inilah pentingnya kita memahami natural history ya, pola perjalanan alamiah dari penyakit ini, kanker ovarium, kemudian juga mempertimbangkan keinginan dari pasien untuk mempertahankan kesuburan. Ya. Kalau zaman dulu kanker babat gitu ya. Tapi sekarang kita harus mulai mempertimbangkan keinginan pasien. Ya. Nah ini supaya kita bisa melakukan disease control sama dengan fertility preservation dengan prosedur yang seminimal mungkin, tetapi tanpa membahayakan pasien. Nanti kita akan bicara seperti itu selanjutnya. Nah, definisi. Jadi kanker ovarium itu merupakan kanker yang terjadi pada ovarium ya. Dan seperti kanker-kanker yang lain ya. Jadi kita harus tahu bahwa kanker stadium awal, stadium dini, kanker apapun itu jarang sekali yang menimbulkan suatu gejala ya. Termasuk kanker ovarium ini dia akan menimbulkan gejala kalau sudah mungkin stadiumnya sudah meningkat ya. Jadi ada bloating, ada sakit perut, kemudian ada membesar perutnya ya, perdarahan ya, nyeri ya. Nah, ini adalah masih merupakan suatu tantangan bagi kita ya. Jadi ini untuk early detection karena tidak seperti deteksi dini ya, tidak seperti CA mami, CA cervix itu yang sudah tegak cara untuk mendeteksi secara dini ya. CA ovarium, CA endometrium dan banyak kanker-kanker yang lain itu masih belum punya. Kita belum punya konsensus ya. Nah, ini adalah PR kami. Mungkin kalau saya mungkin sudah terlambat ya, mungkin para sejawat residen yang masih panjang perjalanan itu nanti akan menemukan suatu metode untuk screening atau deteksi kanker-kanker seperti ini, atau para dokter muda ke depan itu nanti akan bisa dengan artificial intelligence cuman dipotret gitu bisa langsung kelihatan. Itu epidemiologi ya. Jadi ini kalau di Amerika ini memang banyak, tidak hanya di Amerika ya. Di luar Amerika pun terutama apalagi di negara berkembang ya. Dan bahayanya apa di negara berkembang itu? Yang ketahuan itu hanya pucuk gunung. Jadi kalau ada gunung esnya itu yang di bawah permukaan laut itu gede banget itu belum kelihatan ya. Karena
karena mungkin banyak yang tidak memeriksakan diri. Ya, ini di Amerika kita bayangkan ada 19.000 dalam setahun kasus baru dan 12.000 yang meninggal. Ya, insidensinya itu yang ada yang high grade cirrhosis, ini yang jelek ya, anunya prognosisnya itu ini timbul antara umur 60 sampai 65. Kemudian yang low grade ini antara 45 dan 50, kemudian clear cell 55 dan 60. Tapi saat ini ada kecenderungan untuk mungkin tidak hanya ovarium ya, jenis kanker yang lain. Ini umurnya semakin rendah ya. Jadi kita banyak ketemu masih muda, masih umur late 20 ya, sebelum umur 30 tahun itu sudah banyak yang kanker ovarium, kanker serviks ya, kanker payudara ya. Nah, ini yang harus kita menjadi perhatian kita bersama ya. Nah, ini lebih ya, ini di kita ini ya. Jadi lebih dari separuh pasien itu terdiagnosis sudah dalam stadium lanjut ya. Ini ya. Jadi nanti kalau yang sudah stase onko kan pasti sudah melihat bahwa rata-rata itu sudah stadiumnya itu lanjut ya. Hampir setiap hari Dokter Adin ini bergelut dengan debulking ya. Jadi membersihkan kanker yang stadiumnya sudah agak lanjut ya. Nah, harapan hidup 5 tahun pada kanker kalau ketemu pada stadium awal itu sangat bagus ya. Bisa 90%, bisa 100%. Ya. Masih 1A gitu ya. Itu bisa diambil itu ya. Tapi kalau sudah advance itu sangat rendah ya. Kemudian risiko kambuhan pada stadium 1 itu rendah sekali, 10% kambuh ya. Kalau sudah stadium lanjut 4 itu 90% ya. Jadi makanya kita tidak pernah mengatakan sembuh untuk pasien kanker ya. Jadi kalau ada pasien dok saya bisa sembuh enggak? Bu, kita ikhtiar ya. Jadi sembuh itu punyanya yang di atas. Pokoknya ibu nanti harus bisa menjalani pengobatan. Kita tidak pernah menjanjikan kesembuhan pada pasien kanker. Ya. Nah, etiologi, jadi ada faktor risiko yang berhubungan dengan kanker ovarium ya. Jadi semakin usia semakin lanjut, kemudian menars yang awal, menopause yang lambat, kemudian ada riwayat keluarga ya, kemudian ada nulliparitas, jadi tidak pernah hamil, obesitas, penggunaan talc perineal, kemudian smoking, endometriosis, kemudian ada hormon replacement terapi ya. Ini sepertinya semuanya ini ada seperti hubungan dengan hormon ya. Jadi ovulasi itu ya. Jadi semakin sering ovulasi ini kan semakin banyak nih. Menarsnya semakin awal, menopausnya semakin lambat itu kan dia akan mengalami ovulasi semakin sering ya. Kemudian juga obesitas ya, rokok ini yang mudah-mudahan yang di ruangan ini sekarang tidak ada yang merokok ya, karena sangat ini adalah karsinogen. Rokok juga apa itu namanya vape, HP itu ya, itu sama saja itu. Ya. Kemudian faktor-faktor protektif itu yang mereduksi ovulasi ya. Jadi yang itu ya. Jadi penggunaan oral kontrasepsi, kemudian ligasi tuba atau salpingektomi, breastfeeding, multiparity. Jadi semakin sering hamil kan tidak emas kalau hamil itu ovariumnya mandek toh. Jadi dia protektif ya. Nah ini ya ovulation related factor seperti nulliparity, early menarche, late menopause ya, meningkatkan risiko kanker. Kemudian keluarga ya dengan riwayat kanker payudara, kanker ovarium itu juga faktor risiko ya.
Ada Lynch syndrome juga bisa ya. Kemudian germline mutasi like BRCA1, BRCA2 ini juga bisa kelihatan ya. Kemudian high grade serous ovarian cancer ini bisa berasal dari tuba fallopi, tergantung dari anunya, tergantung dari gennya yang bermutasi. Biasanya kalau yang P53 itu dia akan arahnya lebih ke yang agresif. Kemudian yang ada KRAS, BRAF itu dia arahnya ke yang tipe 1 yang agak lebih favorable prognosisnya. Manifestasi klinis kalau masih early dia tidak akan nampak ya. Tapi kalau sudah nampak artinya sudah advance, sudah lanjut ya. Pain, swelling ya, membengkak perutnya, kemudian ada sebah pada abdomen atau pelvis, kemudian frekuensi pipisnya ya, kemudian makan ya, tidak nafsu makan atau gampang kenyang, gampang mual ya. Kemudian ada benjolan di daerah pelvik, kemudian masalah-masalah gastrointestinal seperti kembung, kemudian konstipasi ya. Nah, ini adalah persimpangan kita ya yang kita bahas nih ya. Jadi cancer ya, treatment ya, goal-nya, tujuannya adalah cure, sembuh ya. Ya walaupun kita tidak pernah mengatakan sembuh ke pasien, tapi ini adalah goal-nya. Tetapi ada efek adverse-nya, efek samping yang tidak kita sukai ya. Jadi ada efek psikologis, problema kosmetik, kemudian hilangnya fungsi organ, kemudian disfungsi seksual dan reproduktif. Nah ini kita harus mempertimbangkan mempertahankan kesuburan ya, tentunya ada syaratnya, nanti ada syaratnya ya. Untuk pembedahan fertility sparing ya, ini merupakan prosedur bedah yang diciptakan untuk menterapi kondisi ginekologi tertentu dengan mempertahankan kemampuan seorang perempuan untuk dibuahi dan hamil dan bisa hamil ya. Nah ini biasanya relevan untuk wanita yang perempuan yang early stage kanker dengan risiko yang rendah ya, atau tumor-tumor yang jinak ya. Bisa juga sebetulnya karena kalau usia itu ya walaupun dia jinak juga bisa dilakukan pembedahan yang radikal, diambil semua ya. Kalau sudah cukup, biasanya kalau sudah cukup keturunannya itu biasanya kita motivasi untuk sudah diangkat semua saja. Tetapi kalau yang belum, ini kita kita pertimbangkan untuk dilakukan fertility sparing surgery. Ya. Nah ini adalah tujuan dari fertility sparing surgery ya. Jadi mempertahankan potensi reproduktif ya supaya masih bisa. Kemudian mempertahankan fungsi hormonal ya. Jadi supaya tidak menopause awal, menopause dini. Kemudian antibody ya, jadi supaya dia tidak menopause. Kalau menopause kan terus keriput, terus tuyuk gitu ya, osteoporosis. Nah itu kita pertahankan dengan ini. Tetapi tidak boleh ada compromise dalam curability ya. Jadi tidak boleh ini dia mengurangi harapan kesembuhan dibanding ya orang dilakukan prosedur yang lengkap saja masih ada kemungkinan untuk kambuh, apalagi kalau di sparing ini ya. Tapi kita bisa hitung itu. Ya, syaratnya adalah harus outcome-nya itu harus sama dengan standar terapi ya. Jadi dia harus benar-benar nanti rekurensinya juga, tingkat rekurensinya juga harus sama dengan kalau misalkan dilakukan operasi yang sesuai prosedur ya. Kemudian
favorable obstetric outcome. Jadi kita bisa menghitung ada seorang pasien yang kepingin dilakukan fertility sparing, tetapi dia ada riwayat sebelumnya itu dia sudah menikah berapa tahun tapi dia tidak hamil. Jadi ada riwayat infertil primer. Nah itu apakah berguna kita lakukan fertility sparing? Nah itu harus kita hitung. Jadi setelah kita operasi itu apakah nanti apakah kita terus lakukan, apakah dia mempunyai akses untuk melakukan IVF prosedur ingin anak. Kalau tidak ada, apa ada gunanya? Ya, sedangkan kalau fertility sparing itu kan ya prosedurnya tidak lengkap ya, itu bukan suatu pilihan standar. Jadi mungkin kemungkinan untuk rekuren itu lebih tinggi ya. Jadi kita hitung keuntungan dan kerugiannya, kemudian morbiditasnya juga harus lebih harus rendah ya. Nah ini ya, jadi pada kanker ovarium pada seorang perempuan ini yang penting ya. Jadi kita harus memberi pemahaman. Jadi pasien itu harus paham dia itu sakit apa. Kemudian nanti penyakit ini seharusnya dikerjakan apa saja, yang nanti risikonya apa. Tetapi karena kondisinya mungkin kita akan melakukan suatu tindakan yang less daripada prosedur tetapnya. Nah itu nanti keuntungannya apa, kerugiannya apa. Kalaupun tercapai, nanti dia bisa setelah dilakukan prosedur fertility sparing, kemudian dia bisa hamil, kemudian setelah melahirkan punya bayi, terus bagaimana? Karena nanti mungkin kita akan memotivasi, Bu, ayo dilengkapi yang kemarin yang sudah kita operasi itu, sekarang Ibu kan sudah punya anak, untuk mengurangi risiko dia kembali lagi, kita operasi lagi, diangkat, dibersihkan. Nah itu adalah langkah-langkah yang pasien harus mengerti. Jadi informed consent, ya, informed choice, pasien memilih. Ya, jadi setelah dia paham, pasien memilih. Jadi sekarang memang bukan kita yang memutuskan, ya, semua adalah keputusan pasien. Tapi kewajiban kita adalah harus yakin bahwa pasien itu harus paham, ya, risiko-risikonya, ya. Standar terapi optimal surgical staging. Tapi kalau masih dia mau menghitung, saya masih ingin fertility gitu ya, ya sudah. Kita harus ada step-step. Jadi harus kita singkirkan keganasan di tempat yang lain. Kita lakukan endometrial biopsi. Kalau perlu kita lakukan pap smear ya. Karena nanti kita fertility sparing ovariumnya ternyata ada keganasan di endometrium atau ada keganasan di cervix. Tidak ada gunanya sama sekali ya. Kemudian baru kita lakukan operasi optimal staging ya. Optimal staging itu tumornya itu harus bisa terangkat utuh ya. Nah itu kemudian dilakukan frozen ya, tanpa melakukan TAH. Nah ini kalau stadiumnya ini bisa dikatakan low risk ya. Jadi kalau stadiumnya 1AB, grade-nya 1-2 atau borderline itu mungkin bisa kita lakukan pengawasan. Tetapi kalau stadiumnya 1AB dengan grade-nya 3, derajat diferensiasinya poor differentiated, artinya dia itu secara selnya itu dia agresif ya, dia lebih agresif ini. Ini dia harus dilakukan kemoterapi. Kemoterapi pun tadi sudah disinggung sedikit sama Dokter Adin ya, jadi tidak hanya pembedahan, jadi dia akan bersenggolan dengan yang namanya kemoterapi. Nah, ini harus hati-hati kemoterapi apa yang bisa kita berikan supaya tidak mematikan
apa namanya sel-sel di ovarium, tidak merusak sel ovarium yang kita tinggal ya. Ada seperti siklofosfamid itu ya, itu sangat merusak, ya sangat merusak ya. Kemudian ini ya. Nah, kemudian ada kalau sudah secara klinis stadium 1C sampai 3 atau 4 itu, nah itu kita termasuk didiskusikan di sini ya. Apa perlu kita melakukan fertility sparing. Jadi harus didiskusikan. Ada pasien yang dok apapun hasilnya saya cuma pengen satu yang diambil, satunya ditinggal. Nah, yang satunya yang kalau ternyata ada yang itu ya, makanya mungkin bisa juga kita lakukan Watts biopsi ya. Jadi kalau ovarium yang kontralateralnya juga kelihatan kurang baik ya kita biopsi. Tapi kalau enggak ya enggak usah. Kalau ovariumnya jelek sekali yang satunya, apa kita mau meninggalkan waktu di situ? Apa bukan kita malah dukung pada pasien? Nah itu yang harus didiskusikan secara seksama dengan pasien dan suami sebelum operasi. Karena tidak mungkin kita waktu operasi ketemunya apa, kita harus lari keluar memanggil suaminya minta izin lagi ya. Jadi seperti itu. Nah ini ya ada penelitian yang memang menemukan bahwa fertility sparing surgery itu dapat dilakukan safely tanpa meningkatkan kejadian rekurensi kanker ya. Jadi memang ada penelitian seperti itu ya. Ada yang rekurensinya dibanding yang tidak fertility sparing itu 7,7% dibanding 8,7. Jadi anunya bedanya cuma 1% ya. Kemudian ada penelitian lain yang setelah di follow up 38 bulan recurrence rates itu hampir sama ya, tapi tidak sama juga ya, hampir 2 kalinya sebetulnya ya, 7,7 dibanding 4,9 ya. Nah itu. Tapi ini memang penelitian ya. Jadi memang belum menjadi suatu konsensus. Ya. Kemudian juga untuk tingkat kehamilan ya. Ada 73 yang di FSS ya, yang fertility sparing itu 73%-nya dia hamil dan melahirkan ya. Kemudian ada yang 88% ya. Kemudian outcome untuk long term disease free-nya 84% ya. Disease free 5 years ya. Kemudian ada yang 100% bahkan. Ini mestinya mungkin yang benar-benar 1A grade 1 mungkin ya. Dan mungkin ukurannya juga tidak terlalu besar waktu operasi. Nah, ini yang ada yang penelitian ya. Jadi yang rekurensi ya, ada yang meneliti 56 pasien itu di fertility sparing, ada yang satu rekuren ya pada residual ovari, ada yang 25, ada yang 5. Jadi rata-rata sekitar 6%, 6,7%. Kemudian yang fertility outcome ini seperti ini ya. Jadi 56 di fertility sparing, kemudian ada konsepsi 25, kemudian ada yang ini 56, 20 yang sampai melahirkan 17, tapi ada yang mungkin ada yang sampai 2 kali hamil ya. Ya, jadi konsepsinya yang 7 dia hamil melahirkan ada yang 2 kali. Evaluasi, ini secara klinis ya, jadi biasanya dilakukan yang paling penting itu adalah klinis ya. Jadi sel ovarium setelah dilakukan operasi, kita lihat dengan USG ya, setiap 3 sampai 6 bulan
pada tahun-tahun pertama, ya. Kemudian juga bisa dilakukan pemeriksaan tumor marker, tetapi ingat pada kanker ovarium stadium awal itu hanya 50% yang CA125-nya naik, ya. Jadi ada mungkin yang tidak memproduksi juga ada, ya. Nah, ini juga kita harus melihat AM-nya juga, ya. Kemudian ini evaluasi klinis, ya. Kemudian juga FSH kita cek. Survival rate untuk stadium 1A, 1C1 itu 90% ya. Kemudian untuk 1C3 itu ini ya. Jadi 1C1 itu sebetulnya dia sudah 1C1 itu dia ada spill ya, tapi pada saat pecah pada saat operasi ya. Dan tidak ditemukan sel ganas pada anunya cairan peritoneal ya. Pregnancy rates itu ada 30% ya dibanding 26 yang natural conception rate ya. Terus nah ini adalah sudah sampai pada kesimpulan ya. Jadi fertility sparing itu can it be done? Of course, yes, ya. Kalau kita bisa ya. Tetapi pertanyaannya adalah should it be done? Ya. Jadi apakah kita memang pasien itu memang betul-betul memenuhi syarat untuk fertility sparing atau tidak, ya. Jadi pasien dan keluarga itu harus paham masalah yang dihadapi, kemudian benar-benar berperan dalam mengambil keputusan final ya. Jadi bukan kita yang menentukan. Setelah fertility dicapai, nah kita memotivasi untuk mengoptimalisasi operasi yang kita sudah kita lakukan ya. Nah ini adalah sekarang kita butuh ya tim ginekologis, kemudian fertility, kemudian fetal maternal, ya, kemudian juga neonatal. Kira-kira itu Dr. Adin yang saya sampaikan. Matur suwun. Terima kasih. Terima kasih.